Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdul Qodir atau yang dikenal dengan sebutan Habib Abdul Qodir. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Abdul Qodir bin Hussein Assegaf adalah seorang ulama yang menggerakkan majelis ilmu. Ia seorang ahli ilmu dan amal sehingga dakwahnya diterima oleh masyarakat luas. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Abdul Qodir bin Ahmad Assegaf seorang mufti yang mukim di Jeddah pernah berkata bahwa kalian semua, utamanya masyarakat Pasuruan patut bersyukur kepada, setelah kalian ditinggal Habib Alawi bin Segaf Assegaf, kalian mendapatkan Habib Jafar bin Syaihon Assegaf. Lalu dikatakan bahwa hingga saat ini, sekalipun Habib Abdul Qodir telah wafat puluhan tahun yang lalu, namun kiprah dakwahnya dalam memakmurkan majelis ilmu semakin semarak di rumahnya yang terletak di Jalan Wahid Hashim, atau tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Kota Pasuruan. Sampai sekarang berbagai macam keagamaan mulai pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, dan Maulid dan Burdah dan peringatan Khatmil Quran tiap malam Ramadan adalah rintisan dari Habib Abdul Qodir bin Hussein Assegaf. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa kini majelis-majelis dakwah itu masih diteruskan oleh salah satu putranya, yakni Habib Taufik bin Abdul Qodir bin Hussein Assegaf, yang membuat kota yang bergelar kota santri itu makin bersinarkan ilmu dan syiar dakwah. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Abdul Qodir bin Hussein sendiri dilahirkan di Seyun pada 1320 Hijriah. Ia merupakan putra dari Habib Hussein bin Segaf Assegaf dan Hababah Salma binti Husin bin Alwi Assegaf. Ayah Habib Abdul Qodir ini masih satu saudara sekandung dengan Alawi bin Segaf Assegaf yang makamnya di Kebon Agung Pasuruan. Sejak kecil ia hidup dalam lingkungan keluarga yang syarat dengan nilai-nilai religius. Keluarga dari Habib Abdul Qodir adalah ahlu ilmi wa ahlu amal. Pada usia yang sangat kecil ia sudah belajar Al-Quran dengan kedua orang tuanya. Ia belajar pertama kali dengan berguru pada Syekh Hasan bin Abdullah Baraja. Seiring dengan berjalan usianya ia tidak henti-hentinya menuntut ilmu dari orang yang alim ke orang alim yang ada di sekitar Hadramaut. Setelah sekian lama ia belajar menuntut ilmu agama, ia sempat berdiam diri di sebuah tempat yang bernama Basalim di Seyun. Hingga ia mendengar keberadaan seorang aulia yang ada di Pasuruan. Rupanya ia ingin berkunjung dan bertemu dengan Habib Jafar bin Syaihon Assegaf. Ia kemudian datang dari Hadramaut menuju Indonesia untuk menemui Habib Jafar di Pasuruan. Begitu sampai di Indonesia maka ia langsung menuju Pasuruan, Jawa Timur. Ketika itu Habib Jafar sedang menemui tamunya diantaranya Habib Ahmad bin Ali Assegaf yang merupakan pendamping setia Habib Jafar. Begitu datang Habib Abdul Qodir, Habib Ahmad berkata kepada Habib Jafar, "Ya Habib Jafar, kini kita kedatangan seorang tamu yang solih yakni Habib Abdul Qodir bin Husin Assegaf. Seorang soleh ahli ilmi dan amal dari Hadramaut." Kemudian diceritakan seluruh kebaikan Habib Abdul Qodir oleh Habib Ahmad bin Ali Assegaf. Lalu Habib Ahmad melanjutkan, "Kesempatan Habib Abdul Qodir datang di tempat ini. Lebih baik, jangan biarkan Habib Abdul Qodir meninggalkan kota ini. Caranya kawinkan dengan salah satu putri Habib, supaya dia berdiam di sini dan kelak meneruskan engkau wahai Habib Jafar." Habib Jafar tidak menanggapi pernyataan dari pendamping setianya itu dan ia diam saja. Sampai Habib Abdul Qodir pamitan dan siap berangkat ke kota yang lain. Habib Ahmad bertambang bingung, kok tidak ditahan sama sekali.
Setelah melepas Habib Abdul Qadir meneruskan perjalanan ke Jakarta, maka Habib Ahmad kembali berkata kepada Habib Ja'far, "Sayang, kenapa tidak tahan tadi? Coba kalau dia menjadi menantu Habib, ia bisa meneruskan engkau wahai Habib Ja'far." Mendengar kecemasan dari Habib Ahmad, maka Habib Ja'far dengan suara yang keras dan pandangan jauh ke depan berkata, "Terbanglah kemanapun engkau suka wahai burung. Tapi ingat, kendalimu ada di tangan saya. Sewaktu saya tarik dari Pasuruan, ia akan kembali ke kota ini. Ia tidak akan tinggalkan tempat ini." Itulah perkataan dari seorang waliullah dan keyakinan dari Habib Ja'far ini akhirnya terbukti. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa walaupun Habib Abdul Qadir sempat menikah di Jakarta, namun usia perkawinan itu tidak berlangsung lama. Habib Abdul Qadir akhirnya kembali ke Pasuruan dan menikah dengan salah satu putri Habib Ja'far, yang bernama Syarifah Rugayah binti Habib Ja'far Syekhon Assegaf. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa berbicara ibadahnya Habib Abdul Qadir sangat mengagumkan. Sulit di zaman sekarang seorang ahli ibadah seperti ia. Dalam sebuah risalah, surat yang ditulis dari Habib Muhammad kepada Habib Ahmad tentang ibadah yang paling utama dari Habib Abdul Qadir di bulan suci Ramadan. Hari-hari di bulan Ramadan selalu diisi dengan ibadah. Di setiap pertengahan malam ia bertahajud sampai 45 sebelum fajar. Setelah itu ia baru melaksanakan sahur dengan keluarga. Setelah salat subuh berjamaah di Masjid Jami Al-Anwar, ia berziarah ke makam Habib Ja'far yang terletak persis di barat masjid sampai terbit matahari. Dan pulang beristirahat sejenak, di pertengahan salat duha dan tidak beranjak dari mihrabnya sampai datangnya waktu salat zuhur. Setelah zuhur berjamaah, ia membaca 2 juz dari Al-Quran dan terus berada di mihrab sampai asyar. Dan setelah waktu asyar salat di masjid dan rauhah, membaca kitab dan jelaskan isi kitabnya dan ada ulama yang menerjemahkan kepada orang-orang yang hadir. Setelah itu 20 menit menjelang buka, ia selalu mengajak para fakir dan miskin dan diajak untuk berbuka bersama dan setelah itu ia salat maghrib berjamaah. Sekitar 30 menit waktu sebelum salat isya, ia baru makan bersama dengan keluarga sampai datang waktu isya. Setelah waktu isya, ia keluar rumah dan jamaah diajak membaca surat Yasin, Ratibul Hadat, Ratib atas, salat isya, salat tarawih, salat witir dan dilanjutkan dengan salat tasbih. Ibadah-ibadah rutin ini diamalkan secara istiqomah selama bulan Ramadan. Habib Abdul Qadir dikenal orang sebagai ahli zikir, dan membaca Quran, dan ahli maulid dan kasidah al-mutoriyah. Bahkan dalam berpergian safar ia tidak ketinggalan wiridnya. Bahkan dalam membaca maulid jika waktunya tidak sampai, ia tetap berdiri sekalipun harus berdiri di kendaraan saat mahalul qiyam. Walau ia susah payah untuk mengerjakan kebiasaan itu, ia juga menjaga salat jamaah tidak pernah ditinggalkan. Kalau tidak mendapatkan jamaah, ia rela membayar orang-orang fakir untuk diajak salat jamaah. Karena itu adalah sunnahnya Rasulullah. Ia sangat menjaga sunnah-sunnah Rasulullah. Hampir-hampir tidak ada amalan sunnah yang ia tinggalkan. Apa yang menjadi sunnah Nabi maka ia selalu berusaha untuk mengerjakan. Kalau masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Kalau ia lupa salah mendahulukan kaki ketika masuk atau keluar masjid, ia tak segan-segan akan mengulanginya lagi agar sama dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Demikian juga dalam bersiwak. Siwak tidak pernah ketinggalan di setiap tempat ada siwak mulai di atas sajadah, almari, kamar, khawatir tidak bersiwak. Demikian menjaga sunnah Nabi. Demikian kata Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf menantu Habib Abdul Qadir. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa tradisi berzikir dibawa sampai jelang wafat pada waktu bada asar 19 Syawal 1399 Hijriyah. Kota Pasuruan berduka ditinggalkan oleh Habib Abdul Qadir bin Husin Assegaf. Di akhir umurnya sebelum meninggalkan dunia yang fana, ketika detik-detik terakhir selang beberapa menit sebelum wafat, ia sempat masuk ke kamar dan memerintahkan salah satu keluarga memanggil Habib Ahmad bin Ali Assegaf untuk masuk ke dalam kamar.
Dibuka seluruh jendela dan ia terbaring dan membaca ayat Al-Quran yakni Quran Surah At-Taubah ayat 128-129. Ketika sampai bacaan La Ilahu, ketika itulah ruhnya dicabut oleh Allah. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.